Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, seperti yang disampaikan sebelumnya, selama bulan Ramadan setelah pada salat zuhur kita melaksanakan pengajian Ramadan yang alhamdulillah pada Ramadan kali ini pengajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Muhammad Yasir Yusuf MA dengan tema perencanaan keuangan Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita ikuti bersama sampai dengan akhir. Langsung saja kita buka pengajian kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Dr. dan tempatnya dipersilakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahu a'lam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita kembali berada di dalam musala yang mulia ini. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, mulai dari ibadah puasa, sholat tarawih, sholat wajib, dan semua ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak dan Ibu? Nampaknya khusyuk semua, Masya Allah. Memang ini waktu-waktu yang sangat riskan, waktu-waktu juga istirahat. Tapi insya Allah semua yang kita lakukan ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerja pahala, tidur di bulan suci Ramadan juga pahala. Kalau tidur di tempat kerja dua pahalanya. Apalagi kemudian sampai dengan ceramah 3 pahalanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tentunya akan mendatangkan pahala ketika kita meniatkan bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk kita dedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga niat kita, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang bagaimana mengelola keuangan di bulan suci Ramadan. Karena memang sebuah kenyataan yang kita hadapi, pengeluaran kita di bulan suci Ramadan itu lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Betul apa enggak, Pak? Betul ya? Harga saja naik. Kalau Bapak belanja di waktu magang kemarin, itu satu papan telur sudah 55.000. Sebelumnya itu di angka 40, 45 ya. Begitu juga dengan harga beras. Dan ini akan terus naik. Kalau kemudian kita tidak pandai mengelola keuangan, maka itu akan berdampak nantinya kepada cash flow kita. Belum lagi nanti bagaimana kita menghadapi hari raya. Di situ butuhnya THR. Cuma THR kalau digunakan untuk bayar kredit, maka akan berdampak hari raya kita tidak terlalu membahagiakan. Ya kan? Orang tua kita mungkin tak bisa kita subsidi. Ketika ketemu sama orang tua, anaknya kerja di PLN, tapi uang kasih ke orang tua 1 juta. Semua orang tua tetap bersyukur, tapi sakitnya itu 1 juta ya. Cuma nggak bilang itu orang tua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kemudian ingin saya sampaikan. Landasannya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 21 dan surah Al-Isra.
Ini bicara tentang konsumsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Nah, di dalam bulan suci Ramadan itu terkadang kita bapak boleh kebayang nanti buka puasa pakai apa, Pak? Kalau ibu kan dia sudah mikir menunya ini apa ini buka puasa yang bisa membuat suami bahagia, anak-anak juga ceria. Nah, ketika dia berpikir seperti itu, nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kita harus mengambil uang dari dompet kita dalam jumlah yang lebih banyak. Pada hakikatnya semua makanan yang kita makan selama memenuhi dua kriteria halal atau thayyibah itu tidak ada masalah. Kapan dia menjadi tidak thayyib? Ketika itu musrif, berlebihan. Contoh misalnya asupan gizi makanan kita itu cukup, misalnya buka puasa dengan 1 jus, kemudian 2-3 kurma, kemudian ada beberapa kue. Akhirnya tapi kita beli berlebihan. Berlebihan di sini yang kemudian tidak bisa kita habisi, lalu kemudian berdampak pada kesehatan kita. Sayang juga nih, kue habis. Kalau besok pagi udah kita makan kan? Akhirnya ibu memaksakan diri memakan sehingga dia tidur dalam keadaan kenyang. Itu berdampak pada sirkulasi kesehatan tubuh, muncullah asam urat, kolesterol dan diabetes. Ada istilah berikutnya yang digunakan di dalam Al-Quran, wala tubadzir tabdzira. Jangan engkau mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Karena mubadzir itu adalah pekerja syaitan. Wa kana syaitanu lirabbika kafura. Syaitan itu sangat kuat pertentangannya, kekafirannya kepada Allah. Jadi istilah mubazir, harta yang kita punya kita gunakan yang menimbulkan maksiat. Itu mubazir. Contoh, HP itu bisa menjadi tempat kita menambah kedekatan kepada Allah, tapi juga bisa masuk dalam kategori mubazir. Ketika HP yang kita beli, paket datanya kita gunakan untuk menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan mubazir itu adalah pekerjaan syaitan. Dan syaitan itu sangat kuat kekufurannya. Terkadang kita salah menggunakan istilah, anak kita makan nasinya lebih, kita bilang mubazir. Itu musrif, israf, berlebihan. Sepatutnya dia ngambil 1 sendok, dia ngambil 2 sendok, akhirnya 1 sendok itu buang. Itu musyrif, dia berlebihan. Maka dalam berkonsumsi kita ditekankan jangan berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan yang berlebihan. Karena kita berlebihan gulanya, maka diabetes. Karena terlalu banyak makan jeroan, asam urat. Nah, itu kira-kira. Nah, tapi kalau semuanya kita makan pada kadarnya, maka itu akan memberikan kesehatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara pengelolaan keuangan, berarti kita bicara 2 hal, uang masuk dan uang keluar. Seperti itu kan? Untuk apa bicara uang keluar kalau ada punya uang masuk? Nah, Bapak-bapak yang hadir di sini nampaknya enggak ada problem dengan uang masuk. Selama aliran listrik masih jalan, ya insyaallah rekening masih ada. Itulah kira-kira. Saya juga enggak ada masalah sebagai seorang ASN. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cuma yang perlu dipastikan terkait dengan cash flow ini adalah bahwa kita memastikan uang yang kita bawa pulang itu adalah halal atau thayyibah. Halal. Jangan sampai ada pendapatan kita yang bersumber dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau sesuatu yang diharamkan oleh Allah masuk dalam rekening kita lalu kita gunakan dan ini terkait dengan masalah ibadah kita, maka akan berdampak. Dampak yang paling berat adalah ibadah kita dan diri. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka selama 40 hari ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu cuma 30 hari. Tambah dengan puasa Syawal 6 hari, 36 hari ibadah kita tidak diterima selama 40 hari. Apabila engkau memakai membeli baju dengan harga 10 dirham, 1 dirham yang engkau dapatkan dari sesuatu yang haram, maka selama engkau memakai baju itu sampai engkau bungkuk melakukan ibadah salat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak kita memastikan mungkin uang haram ada uang syubhat yang banyaknya.
apakah di hati dengan syubhat ini. Pisahkan yang halal itu kita pastikan bagi istri dan anak-anak kita. Yang syubhat itu jangan kita gunakan untuk kebutuhan yang punya hubungan dengan makan, minum, dan ibadah. Tapi kalau kemudian syubhat bisa kita gunakan untuk memberikan fasilitas kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk pengeluarannya ketika uang itu sudah kita dapat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang kemudian kita harus budgetkan. Yang pertama adalah sebelum kita buat budgeting, kita harus menekan hawa nafsu. Karena ketika puasa seperti ini nampaknya semua minuman enak kalau kita buka puasanya. Tapi ketika kemudian kita sudah buka puasa, ya, satu jus pun mungkin sudah cukup gitu ya. Tapi ketika sore nanti Bapak pulang dari sini, sepanjang jalan panjangan makanan begitu banyak, sehingga ini kita bawa pulang semua. Jus Al-Quran 30, tapi kita buka puasa melebihi jus Al-Quran. Karena kita sekali buka puasa ada 2 jus mangga dan jus pokai. Sehingga kita bersaing. Quran belum 1 juz kita baca, buka puasanya sudah 2 juz. Itu kita harus hati-hati. Nah, jadi menekan hawa nafsu ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah itu menurut hadis yang diriwayatkan Aisyah. Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak setelah bulan Ramadan itu kecuali di bulan Rajab dan Sya'ban. Orang-orang sudah terbiasa berpuasa, apakah dia Senin Kamis, kemudian ayam Wibit, pertengahan bulan ataupun puasa Nabi Daud, maka ketika dia berbuka, dia tidak terlalu tertarik dengan makanan, sudah biasa. Tapi bagi mereka yang baru berpuasa, buka puasa itu menjadi sesuatu yang begitu menggoda bagi dirinya. Maka tekan hawa nafsu kita untuk menekan pengeluaran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat perencanaan keuangan. Contoh, apa saja yang kita butuhkan di bulan suci Ramadan ini. Contoh misalnya ibu budgetin buka puasa 1 hari dengan sahur berapa. Kalau misalnya 1 hari kita budgetkan 100.000 saja, maka kita akan mengeluarkan uang selama 1 bulan sebanyak 3 juta. Coba bayangkan kalau pendapatan kita tidak terlalu banyak, itu baru untuk makan, belum lagi untuk kebutuhan kita ketika kita memasuki hari raya. Maka perencanaan keuangan ditulis berapa biaya yang akan kita gunakan dan yang akan kita keluarkan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada pengeluaran yang wajib kita budgetkan. Apa dia? Yaitu zakat fitrah. Saya sering mengulang hal ini Bapak Ibu. Tahun yang lalu ada ASN Kue Negeri nanya sama saya, boleh nggak saya keluarkan zakat fitrah? Saya tanya, kenapa? Saya miskin Ustaz. Saya cek dia itu pangkatnya jadi pendapatannya dia 4 juta ke atas lah. Gaji pokok di luar kerjanya. Saya tanya, kenapa? Saya nggak punya lagi uang. Nah, sedangkan zakat fitrah kalau dulu kita ukur dengan uang, bukan beras. Ini berasnya naik cukup tinggi, Pak. Beras 15 kilo itu, saya nggak bilang mereknya ya, yang dulunya 170 sekarang sudah 220. Jadi kenaikannya sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 50.000 anaknya 5, berarti 250.000 ditambah 2 suami istri itu 350.000. Dia nggak punya uang untuk zakat fitrah. Ini kewajiban. Zakat fitrah itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mungkin kalau bapak ibu itu tidak terlalu bermasalah. Kita harus menyiapkan dana itu. Miskin ataupun kaya, zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, zakat karena kita punya kelebihan pada harta tertentu dengan jumlah tertentu sampai pada tahun ukuran tertentu. Tapi kalau zakat fitrah itu siapapun yang lahir sebelum hari raya Idul Fitri, sholat Idul Fitri, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada kebutuhan pokok yang harus kita budgetin sejak dari awal. Jangan sampai nanti di akhir kita sudah tidak sanggup untuk memenuhi ini. Walaupun setelah kita kasih zakat fitrah, lalu kemudian pengurus masjid ataupun amil zakat mengembalikan zakat itu kepada kita lebih banyak. Maka saya sering menyarankan, ya, zakat fitrah itu diberikan di awal, jangan di akhir. Karena ketika diberikan di awal, pemanfaatannya lebih maksimal.
kalau diberikan di akhir. Karena zakat fitrah itu sepakat para ulama mazhab khususnya Imam Syafi'i itu membenarkan zakat fitrah itu menjadi wajib bagi seorang muslim sejak dia memasuki bulan suci Ramadan. Ada jaminan tak kita bertemu dengan hari raya? Walaupun tidak ada jaminan, masuk bulan suci Ramadan zakat fitrah sudah wajib. Kalau dikumpulkan terakhir ada dua kerugian. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apalagi ini hari raya di tanggal 11 April baru gajian saja, baru gajian minggu pertama gajian. Nah, kalau diberikan di awal, pemanfaatan fakir miskin itu lebih maksimal. Dia bisa menggunakan untuk kepentingan dirinya dan juga kepentingan hari raya. Kalau dikasih di akhir Ramadan, itu ada problem bagi si amil. Dia sibuk bagi zakat fitrah sehingga dia nggak sempat ibadah di malam hari raya, di malam terakhir Ramadan. Mungkin Bapak ada yang jadi pengurus zakat fitrah di kampung. Coba lihat di 10 malam terakhir sepatutnya kita mengajar Lailatul Qadar. Ini ada orang yang sibuk mengantar zakat fitrah ke rumah-rumah. Dia nggak sempat sholat. Walaupun itu sebuah kebaikan, tapi di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu dan ibadah-ibadah tertentu yang tidak boleh kita tinggalkan. Salah satunya qiyamul lail. Karena sibuk mengurusi zakat fitrah, qiyamul lail ada apa? Nah, yang kedua, zakat fitrah itu ketika diberikan kepada fakir miskin, ya, dia akan belanja. Besoknya dia belanja, waktunya sudah sangat pendek, sehingga tidak punya kemungkinan untuk melakukan penawaran dan harga semakin mahal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, budgetkan zakat fitrah yang merupakan kewajiban sejak dari awal. Kemudian yang ketiga, yang keempat, belanjalah lebih awal. Belanja lebih awal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi beban harga ketika harga semakin naik. Belanja sekarang masih lebih murah dibandingkan nanti. Nah, yang kedua, kalau kita berbelanja di akhir Ramadan, harga sudah mahal, konsentrasi kita tidak terganggu. Maka nanti kita lihatlah, habis orang sholat tarawih, orang penuh di mall. Di Madinah ini mall kemana ada berapa? Enggak ada tempat parkir. Habis cari parkir, habis waktu di situ, pulang jam 1 jam 2 malam, sempat lagi ibadah. Maka dari sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dicicil pembelian untuk kebutuhan hari raya. Semakin awal kita belanja, maka itu akan semakin baik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah menyusun perencanaan, nah, kita pegang teguh apa yang sudah kita rencanakan. Contoh, Bapak Ibu yang pulang kampung enggak? Kan gitu kan? Kalau Bapak Ibu yang berasal dari Jawa, itu anak ada 3, suami istri, naik pesawat berapa kosnya? Nggak cukup THR. Maka itu yang direncanakan. Jangan sampai kemudian kita pulang nih, naik mobil. Itu harus dihitung dengan baik. Berapa pengeluaran di jalan? Karena kelelahan kita memang pulang bertemu dengan orang tua, di situ ada sebuah ibadah lain. Karena Rasulullah mengatakan, "Bu'dun man adraka abawaihi, celakalah mereka yang bertemu dengan dua orang tuanya yang sudah tua atau salah satu di antara keduanya, tidak menyebabkan orang tua itu kehadirannya membawa kita ke dalam surga." Artinya, kita punya orang tua, di situ kita bisa mendapatkan surga, malah kita tidak dapat. Maka kehadiran anak ketika hari-hari yang baik seperti hari raya itu menjadi sangat penting untuk membahagiakan kedua orang tua. Nah, cuma kita kan harus menghitung biaya. Berapa perjalanan kita kalau kita kemudian akan pulang. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat penting karena hari raya itu momentum yang sangat berarti bagi seorang muslim. Setelah dia berpuasa, dia mendapatkan ampunan insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ingin membangun silaturahmi, mendapatkan ampunan juga, pemaafan dosa dari saudara-saudaranya, hablum minallah wa hablum minan nas. Maka di situ semuanya ada kos, ada biaya. Kalau ini tidak ada, ya, maka di hari raya nanti suasananya menjadi tidak terlalu baik, suasananya menjadi tidak terlalu menyenangkan. Kenapa? Mungkin kita tidak sanggup untuk menyediakan hal-hal yang penting bagi anak kita dan juga membangkitkan kedua orang tua kita. Maka pembelanjaan hari raya harus dihitung secara baik. Kalau ibu-ibu, kalau masak kue berapa resep, nah itu kan dari awal sudah dihitung. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sederhana pembahasan masalah ini, tapi ketika kemudian ini tidak kita rencanakan dengan baik, konsentrasi ibadah kita akan sangat terganggu. Nah, saya kasih contoh.
para sahabat itu bekerja selama 11 bulan. Masuk bulan suci Ramadan, berhenti dia ibadah. Ibadah Aceh ini saya ketemu dengan beberapa orang yang seperti itu. Dia pengusaha. Masuk Ramadan, toko dia tutup. Satu keluarga mereka umroh. Kadang-kadang orang mengatakan sombong lagi dia banyak cerita gitu kan. Tapi dia mengatakan prinsip saya kerja 11 bulan berhenti di Ramadan mencari ampunan dari Allah, memperbanyak amal ibadah. Tapi orang Aceh, orang kita berbeda. Tidak pernah bekerja selama 11 bulan. Masuk bulan Ramadan bekerja. Ya kan? Jualan di mana-mana orang jualan. Tidak pernah jualan buah kelapa, hari itu jualan buah kelapa. Kenapa? Karena yang bulan Ramadan rezeki ditambah. Kebalik-balik ibadah. Nah, jadi kita sederhanakan pekerjaan kita. Sudah lama kita bekerja. Ini hari dan bulan yang kita belum tentu ketemu nanti yang akan datang. Terakhir saya tutup dengan sebuah kisah. Ada 2 orang sahabat meninggal dunia. Satu meninggal sebagai seorang syahid, masuk surga kata Rasulullah. Satu lagi umurnya dipanjangkan 1 tahun. Sama-sama berjihad, satu meninggal di medan tempur, satu tidak meninggal. Pulang dia. Yang satu ini meninggalnya tahu Pak kapan? 1 tahun kemudian meninggalnya di tempat tidur karena sakit. Kira-kira siapa yang duluan masuk surga? Yang pertama kan yang syahid ya. Talhah bin Ubaidillah bermimpi karena itu 2 kawan dekat dia. Ternyata yang duluan masuk surga yang meninggal di atas tempat tidur. Dia cerita sama teman-teman. Viral cerita itu sampai kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil Talha lalu bertanya, Talha, tahukah kenapa teman yang kedua itu duluan masuk surga? Apa jawab Talha? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Engkau dan Allah yang tahu. Apa kata Rasulullah? Bukankah umurnya dipanjangkan 1 tahun dan dia bertemu dengan Ramadan. Selama bulan Ramadan dia meningkatkan amal ibadah dia sehingga akumulasi pahalanya mengalahkan temannya yang meninggal sebagai seorang syahid. Nah, kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, sholat tarawih tidak sempat kita lakukan. Ini sekarang belum ada godaannya, ini mulai godaannya, godaan buka puasa bersama, mulai tinggal tarawih. Isyanya udah nggak bisa jamaah, gitu kan? Buka puasanya sudah nggak bisa jamaah maghrib, udah mulai tinggal gitu. Nah, ada lagi habis tarawih kita menunggu i'tikaf sholat qiyamul lail, kemudian di warung kopi sambil ngopi. Kalau di musik ketiduran, tapi kalau jadi udah buat. Nah, itu semuanya godaan yang kemudian menghilangkan kesempatan kita mendapatkan pahala. Sahabat ini meninggal di atas tempat tidur, dia ketemu Rasulullah Ramadan, itu dimanfaatkan benar-benar sehingga maqam yang diangkat oleh Allah, dia duluan masuk surga dibandingkan para syuhada. Maka Rasulullah katakan, siapa yang paling baik di antara kita? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Umurnya panjang, banyak amal solehnya. Dan amal soleh yang paling banyak kita raih adalah ketika bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan mampu kita kelola keuangan kita secara baik sehingga tidak mengganggu konsentrasi ibadah kita dan kita bisa meraih gelar takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Ada dari antaranya yang ingin bertanya dan berdiskusi, saya berserah. Demikian. Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya atau berpertanyaan, persilakan. Silakan. Assalamualaikum. Ini mungkin pertanyaan kita nomor kita ada menunggu ikrah dan pelaksanaan saya sudah sering kita menginginkan kebetulan kita mungkin kalau kita atau saudara kita mungkin tidak mampu, jadi kita bayarlah kita yang melalui apakah itu dibenarkan
bisa gitu uang memang kita kan dia itu yang pertama. Kedua mungkin adalah meminta lagi adalah kalau kita memberikan berbuka puasa puasa kita sudah mendapatkan halal puasa mengurangi halal puasa lain. Yang saya percaya gini, seandainya saya mendapatkan berbuka puasa, tapi di rumah saya punya menu rumah saya lain. Ketika buka puasa saya tidak makan dulu yang saya orang itu. Itu saya karena saya biasa saya mungkin saya yang karena saya kakak kadang-kadang saya makan dulu karena yang ini juga orang ini belakangan apakah itu termasuk buka puasa atau takbir lagi saya maksudnya mendapatkan apa yang saya cari itu. Ya, ini menarik pertanyaannya. Yang kedua ini dulu saya jawab. Jadi yang dikatakan buka puasa itu apa tegukan pertama atau tegukan berikutnya? Sehingga kalau di Arab itu orang berebut-rebut dia kasih. Dia pertama dikasih misalnya sudah taruh makanan, minuman, air. Datang nanti serangan berikutnya itu dikasih kurma. Kurmanya kurma terbaik, kurma ajwa, supaya ketika dia buka maka yang dia makan pertama adalah kurma. Nah, kalau kurma berarti saya dapat pahalanya, karena pahala tadi orang yang memberikan panganan buka puasa dia mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kalau mengurangi kita nggak jadi buka puasa maksudnya dia kurang puasa ya gara-gara ini kan. Nah, jadi pemahamannya ya tidak seperti itu. Jadi artinya makanan yang kita makan, yang kita persiapkan untuk paket berbuka, itulah makanan yang akan mendatangkan kepahala. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan farhatan lisoim farhatan, bagi orang berbuka puasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka, maknanya makanan yang disediakan itu membuat dia bahagia. Terserah apakah dia minum teh manis dulu, dia makan kanji dulu, dia makan kurma dulu. Jadi makanan yang berbuka yang disiapkan untuk berbuka itu yang kemudian mendapatkan pahala. Kenapa? Karena makanan itu saya sajikan untuk Bapak untuk memberikan kebahagiaan kepada yang berbuka. Maka semakin kita bahagia, maka semakin banyak pahalanya. Jadi kalau sumbang untuk buka puasa, jangan saya kasih satu kurma, satu bakwan. Kasih aja. Memang saya nggak kasih kurma Pak, tapi saya kasih emas 1 kilo. Nah, dia bahagia. Karena dengan emas dia bisa beli yang lain misalnya. Intinya begini, berbuka yang membuat orang berpuasa itu bahagia. Mana penyelesaiannya? Dia berhutang. Dia berhutang sama siapa? Sama si A. Maka zakat itu diberikan kepada si A untuk membayar hutang. Jangan dikasih ke dia. Itu tujuan gharimin karena berhutang. Maka dikasih zakat untuk menyelesaikan hutangnya. Kepada siapa? Bukan kepada yang berhutang, tapi yang kasih hutang. Sehingga kemudian zakatnya selesai. Mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap bisa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan yang lebih penting kita berdoa semoga Allah tidak mengharamkan pahala ibadah puasa kepada kita semua, karena kita akan menjadi orang yang sangat rugi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد وآله وصحبه